Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ahibati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada fiqhul akhlaq, apa yang ditulis atau kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi. Dan setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang dasar yang pertama saat bermuamalah, dasar muamalah yang diajarkan oleh Islam agar sukses muamalah kita. Muamalah di sini artinya adalah muamalah secara umum, interaksi, bukan muamalah yang berarti jual beli atau ekonomi. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang ikhlas dan menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan membahas tentang dasar yang kedua atau kaidah yang kedua agar muamalah kita, interaksi kita dengan orang lain, interaksi kita dengan masyarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus itu berhasil. Beliau hafizahullahu ta'ala membawakan satu ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap kaum muslimin itu atau setiap kaum mukminin, setiap orang yang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya setiap kaum mukminin bersaudara. Yakni pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kemudian beliau rahmatullah atau hafizahullahu ta'ala mengatakan, fa'ala kulli muslimin an yad'a hadza nasba 'ainaihi 'inda ta'amuli ma'al mu'minin. Hendaknya bagi setiap muslim untuk mengingat hal ini ketika dia bermuamalah dengan sesama kaum mukminin. Mengingat apa? Mengingat bahwasannya setiap dari kaum mukmin itu bersaudara. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saudara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat bagaimana muamalah kita, interaksi kita dengan saudara kita. Tidak mungkin kita rela saudara kita, adik kandung kita, atau kakak kandung kita, atau adik perempuan kita, kakak perempuan kita, atau kerabat kita, itu disakiti. Kita tidak rela mereka terpuruk. Kita tidak rela mereka kelaparan. Kita tidak rela saudara-saudara kita, saudara serahim kita, itu mendapat hal-hal yang buruk. Kita tidak rela keburukan-keburukan itu terjadi pada saudara kita. Ya, maka dalam hal ini kita bawa ke seluruh kaum mukminin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kaum mukminin, setiap orang yang beriman itu bersaudara. Berarti kita memposisikan orang-orang mukmin yang mana mereka di luar rahim ibu kita atau mereka di luar dari hubungan darah dengan kita sebagai saudara, seperti saudara serahim kita atau saudara yang memiliki ikatan tali silaturahim. Teman kita sesama muslim, tetangga kita sesama muslim, orang-orang di luaran sana, tukang becak, kemudian pedagang-pedagang yang ada di pasar, bagaimanapun bentuk mereka, bagaimanapun warna kulit mereka, apapun pekerjaan mereka, bagaimana dan di mana strata sosial mereka, kita anggap sama semuanya bahwasannya mereka adalah saudara kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan hal ini tentunya kita tidak akan menyakiti mereka. Kita tidak akan membuat mereka tertipu. Kita tidak akan melakukan hal-hal buruk kepada mereka. Begitu juga sebaliknya, ketika kaum muslimin menyadari hal ini,
ketika mereka bermuamalah dengan kita juga melakukan hal-hal yang sama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat tentang persaudaraan kaum muslimin. Dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan yang sama, bahwasanya kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang persaudaraan kaum muslimin, kaum mukminin adalah surah Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati-hati kalian, melembutkan kalian, yang artinya adalah membuat kalian akrab satu sama lainnya. Kemudian setelah itu, dengan nikmat Allah, kalian menjadi bersaudara. Jadi di ayat ini jelas bahwasannya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara atas nikmat Allah Azza wa Jalla, dan di antara sifat mereka, di antara sifat persaudaraan yang harus ada di antara kaum mukminin, kaum muslimin adalah keakraban. Sebagaimana kita dengan saudara kandung kita, akrab, dekat, tidak disangka asing. Sehingga kita ketika bertemu dengan orang, itu kita a priori terlebih dahulu. Oh, ini jangan-jangan mau berbuat jahat, ini jangan-jangan mau menipu, ini jangan-jangan, dan suudzon-suudzon yang lainnya. Tidak. Di antara sifat yang Allah sebutkan tentang kaum mukminin, bahwasannya hati mereka itu tunduk satu sama lain, artinya akrab. Dan Allah katakan bahwasannya mereka itu bersaudara. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat yang ke-11, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Ketika orang-orang kafir itu, ketika orang-orang musyrik, mereka bertaubat dari kekufuran dan kesyirikan mereka, kemudian mereka melakukan sholat dan membayar zakat, maka dengan demikian mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Orang-orang yang mana mereka itu baru masuk Islam harus dianggap sebagai saudara. Bagaimana jika orang itu dari kecil adalah orang Islam? Terlebih lagi, orang itu adalah orang yang mempelajari Islam. Dengan kata lain adalah orang pengajian, orang yang ikut ngaji, atau bisa dikatakan orang hijrah, atau anak hijrah dan yang lain sebagainya. Maka hendaknya di dalam hal ini harus tetap dijaga keakrabannya. Ketika mungkin ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu bukanlah satu hal yang prinsipil, bukanlah permasalahan akidah, maka jangan sampai kita menabrak hukum Allah yang tadi telah kita bahas di dalam ayat 103 surah Ali Imran. Fa'allafa baina qulubikum. Allah menundukkan hati-hati kalian. Allah membuat akrab kalian. Kemudian dengan nikmat Allah kalian jadi bersaudara. Ketika orang yang baru masuk Islam saja sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dianggap sebagai saudara, maka terlebih lagi orang-orang yang muslim dari kecil, atau mereka yang mendalami ilmu agama, mereka yang sering hadir di pengajian. Ketika mereka berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka hendaknya keakraban kita itu lebih banyak dan lebih besar kepada mereka. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mana itu bukan permasalahan prinsip, maka jangan sampai itu membuat kita dan mereka, kita dan teman kita itu gontok-gontokan. Berbeda dalam masalah musik misalnya. Pendapat yang benar adalah bahwasanya musik itu haram. Nah, kemudian ada
orang atau teman kita yang masih mendengarkan musik. Kemudian dia beranggapan bahwasannya musik itu dihalalkan. Salah satu yang menganggapnya boleh adalah Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kemudian dari ulama zaman sekarang atau ahli ilmu zaman sekarang banyak. Nah, apakah musik itu adalah perkara manhaj? Apakah musik itu adalah perkara akidah? Atau dia hanya perkara maksiat? Ketika perkaranya adalah perkara maksiat, sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, siapa dari kita yang terbebas dari maksiat? Siapa dari kita yang selama hidupnya tidak pernah melakukan maksiat? Siapa yang setiap harinya itu bersih dari dosa? Tidak. Ketika kita mau menerima diri kita yang penuh dengan maksiat, tentunya kita juga harus menerima teman kita, saudara kita yang masih bergelimang maksiat selama dia masih dalam ranah kaum muslimin. Sembari kita nasihati dengan nasihat-nasihat yang penuh hikmah, nasihat-nasihat yang baik. Jangan sampai ketika hanya mereka melakukan maksiat, dan itu bukan maksiat yang besar, dalam artian melanggar dan menabrak dasar-dasar agama, akidah Islam, maka jangan kita anggap mereka bagian dari orang-orang kafir. Tidak menyapa mereka, kemudian tidak menyalami mereka, kemudian kita tidak bertegur sapa. Tidak seperti itu. Bahkan yang sangat ekstrim, itu sudah dianggap kufur hanya dengan perkara-perkara maksiat. Meskipun lisannya tidak mengatakan fulan itu kafir, akan tapi sikapnya itu menunjukkan bahwasannya temannya yang jatuh ke dalam maksiat atau dosa besar itu sudah kafir. Yang seperti ini adalah akidahnya orang-orang Khawarij. Mereka menganggap orang keluar dari agama Islam hanya dengan melakukan dosa besar. Ketika masih ada pintu nasihat, maka kita masuk lewat pintu nasihat itu. Masih banyak dan masih terbuka lebar pintu nasihat itu hingga hari kiamat. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, yang namanya kaum muslimin, mereka itu bersaudara. Dan kita kembali lagi ke ayat 11 surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Orang-orang musyrikin yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka taubat, melakukan salat dan membayar zakat, Allah hukumi mereka bagian dari agama. Saudara kita. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin masih melenceng, mungkin masih menyimpang? Selama mereka dalam ranah kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan mungkin mereka berusaha untuk hijrah, hendaknya kita rangkul. Hendaknya kita rangkul. Dalam artian, kita tetap nasihati. Bukan berarti kita boleh berteman atau ini permasalahannya berbeda dengan berteman dengan orang-orang buruk, berbeda. Berbeda dengan memilih teman dan yang lain sebagainya, berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang persaudaraan kaum muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari jalan Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian hingga mencintai, menyukai untuk saudaranya hal-hal yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata akhihi, saudaranya. Nah, di sini sebenarnya cukup untuk mendasari semuanya, tidak membutuhkan hadis-hadis yang lain. Kenapa? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum
memerintahkan kita untuk bermuamalah dengan saudara kita sesama mukmin dengan muamalah yang kita senangi. Untuk kita terima, kita harus bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang kita senangi untuk kita terima. Misalnya seseorang dari kalangan kaum mukminin itu membutuhkan sesuatu, maka kita menolongnya sebagaimana kita ingin ditolong. Teman kita sesama muslim ada yang berjualan, dia suka untuk jualannya dibeli, maka kita membelinya. Sebagaimana kita apabila kita berjualan, kita ingin dibeli. Teman kita ingin menikah, maka kita bantu teman kita itu untuk menikah. Kita carikan pasangan yang sesuai dengan kriterianya, sebagaimana kita juga ingin dibantu. Ketika teman kita sukses, maka hendaknya kita suka, sebagaimana kita suka untuk sukses. Ketika teman kita menyenangi untuk mendapatkan kebaikan, maka hendaknya kita membantunya dan bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, sebagaimana kita menyukai kebaikan dan menerima muamalah atau interaksi yang baik. Hadis ini saja sebenarnya cukup. Ketika kita tidak ingin disakiti, ketika kita tidak ingin ditipu, ketika kita tidak ingin dibohongi, tidak ingin dikhianati, maka kita juga bermuamalah dengan muamalah yang sama dengan saudara kita sesama mukmin. Tidak membohongi mereka, tidak menipu mereka, tidak mengkhianati mereka, tidak menyakiti mereka. Nah, dan di satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, wal ya'tin nasa bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya dia bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang dia senangi untuk dia terima. Jadi bagaimana kita suka untuk diperlakukan, hendaknya kita memperlakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita. Kemudian di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Siapapun yang membantu kesulitan kaum mukminin, siapapun yang membantu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar, akan membantu urusannya di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu urusannya di hari kiamat. Dan siapapun yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapapun yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhih. Selama hamba tadi senantiasa menolong saudaranya. Ketika kita ingin ditolong, poin yang ingin saya sampaikan di sini, stressingnya di sini, ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pekerjaan, dalam urusan ekonomi, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan apapun, hendaknya kita juga senantiasa menolong orang lain. Dan orang lain itu Nabi SAW ungkapkan dengan ucapan akhun, saudara. Jadi menunjukkan bahwasannya kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bantuan oleh Allah Azza wa Jalla dalam semua permasalahan kita selama kita menolong saudara kita sesama muslim.
Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Inti yang ingin disampaikan dari ayat atau hadis-hadis di atas adalah agar muamalah kita sukses, agar interaksi kita sukses, maka hendaknya kita menganggap orang lain, orang mukmin, orang muslim, sesama muslim itu seperti saudara kita sendiri. Dan berinteraksi, memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan saudara kita. Ketika kita dan saudara kita tidak suka untuk menerima atau mendapat keburukan, maka hendaknya kita perlakukan hal yang demikian dengan orang-orang lain di luar sana, orang-orang mukmin yang lain yang ada di luar sana. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk diri kita dan juga untuk masyarakat kaum muslimin secara luas, agar bisa kita renungi dan juga kita bisa amalkan sehingga tercipta kasih sayang, kemudian kedamaian di antara kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.